Pada hari ini kembali lagi kita boleh bersyukur di mana segala sesuatu yang Tuhan boleh izinkan dalam hidup kita. Kita percaya akhir-akhir ini kita sedang diuji Tuhan. Kita masuk dalam prosesnya Tuhan. Tapi pertanyaannya, saudara-saudara yang terkasih, apakah kita sanggup melewati proses ini di dalam Tuhan? Untuk itu semuanya, mari kita sebentar berdoa dan kita akan merenungkan sebagian dari kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami boleh bersyukur, berterima kasih untuk segala kebaikan penyertaan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan saat ini hamba-Mu ingin membagikan perenungan firman Tuhan bagi saudara-saudara yang menonton. Dan biarlah Bapa Tuhan memberkati hamba-Mu, Tuhan memberkati kami semuanya, supaya melalui kebenaran firman Tuhan ini nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Terpujilah Engkau, di dalam nama-Mu kami boleh bersyukur dan kami boleh berdoa. Haleluya, amin. Ya, shalom bagi kita semuanya. Saat ini kita boleh bersyukur segala sesuatu yang Tuhan boleh izinkan bagi kita, baik itu permasalahan, baik itu pergumulan. Bahkan saat ini kita boleh mengalami satu fenomena yang sangat luar biasa, di mana wabah corona yang saat ini melanda seluruh dunia. Tapi sebagai orang percaya, sebagai orang Kristen, kita harus berdoa. Kita harus nyatakan iman kita kepada Tuhan. Kita jangan lengah, karena Tuhan menjanjikan segala kuasa ada dalam hidup kita. Yang penting kita percaya kepada Tuhan. Mari saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, mari kita buka Alkitab kita dari Injil Lukas pasal 8 ayat 42 sampai 48. Yesus membangkitkan anak Yairus dan menyembuhkan seorang perempuan yang sakit pendarahan. Karena anaknya perempuan yang satu-satunya yang berumur kira-kira 12 tahun hampir mati. Dalam perjalanan ke situ Yesus didesak-desak orang banyak. Adalah seorang perempuan yang sudah 12 tahun menderita pendarahan dan tidak berhasil disembuhkan oleh siapapun. Ia maju mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jumbai jubahnya. Dan seketika itu juga berhentilah pendarahan. Lalu kata Yesus, "Siapa yang menjamah aku?" Dan karena tidak ada yang mengakuinya, berkatalah Petrus, "Guru, orang banyak mengurumuni dan mendesak engkau." Tetapi Yesus berkata, "Ada seorang yang menjamah aku, sebab aku merasa ada kuasa keluar dari diriku." Ketika perempuan itu melihat bahwa perbuatan itu ketahuan, ia datang dengan gemetar, tersungkur di depannya, dan menceritakan kepada orang banyak apa sebabnya ia menjamah dia dan membawa dia seketika itu juga menjadi sembuh. Maka katanya kepada perempuan itu, "Hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat." Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, sebenarnya dalam perikop ini dari Lukas pasal 8 ayat 40 sampai ayat 56. Tapi cukup saya membaca dari ayat 42 sampai ayat 48. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, teks ini mengajarkan jemaat atau mengajarkan kita tentang doa yang penuh iman yang menghasilkan kuasa Tuhan supaya jemaat hidup dengan menikmati kuasa yang berasal dari Tuhan. Dan tema yang saya ambil pada hari ini, doa yang dipenuhi iman. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, dalam perikop ini
Tuhan, memohon belas kasihan. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, hari itu Yairus, seorang kepala rumah ibadat, datang tersungkur kepada Yesus. Ia memohon agar Yesus sudi datang ke rumahnya dan bersedia menyembuhkan putrinya yang sedang sakit dan hampir mati. Bisa kita lihat dari ayat 41 dan sampai 42. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, dalam perjalanan ke rumah Yairus, Yesus didesak orang banyak. Ia seperti merasakan seseorang menjamah jumbai jabun. Yesus bertanya, siapa yang menjamah aku? Ayat 45. Merasa perbuatan telah diketahui seorang perempuan penderita pendarahan selama 12 tahun, tersungkur dan gemetar di hadapan Yesus. Apa yang terjadi? Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, faktanya Yesus memuji perempuan itu atas tindakannya. Yesus berkata kepadanya, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat. Perempuan itu pun disembuhkan dan diselamatkan Yesus. Begitupun anak Yairus juga disembuhkan. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, apa kesamaan respon Yairus dan wanita pendarahan itu? Mereka datang memohon kepada Yesus dengan tersungkur, dengan hati yang hancur. Dia ingin merasakan bahwasanya perubahan itu ada dan akan didapatinya di dalam Yesus. Bagi mereka Tuhan adalah satu-satunya pengharapan mereka. Tidak ada yang lain. Bahkan kalau kita melihat anak dari Yairus, orang katakan sudah mati, tapi Yairus punya iman. Yairus punya iman bahwasanya ketika Yesus datang mengunjungi anaknya di rumahnya, maka suatu mukjizat akan datang. Suatu mukjizat akan ada di tengah-tengah keluarganya, yaitu keselamatan untuk putrinya, disembuhkan dalam nama Yesus. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, kapan terakhir kali kita tersungkur? Kapan kita terakhir kali tersungkur di hadapan Tuhan? Kapan terakhir kali kita berdoa dengan hati yang hancur di hadapan Tuhan? Atau apakah selama ini kita berdoa bermegah diri atas apa yang sudah Tuhan perbuat bagi kita? Kita punya uang, kita punya rumah, kita punya harta, kita punya semuanya. Doa kita buat hanya rutinitas saja. Nah, saat ini mari kita berdoa dengan sungguh-sungguh. Kita berdoa untuk keselamatan bangsa ini. Kita berdoa untuk keselamatan kita. Kita berdoa untuk permasalahan ekonomi. Biarlah segala sesuatu menurut kehendak Tuhan. Tapi kita berdoa, biarlah semuanya itu berlalu. Tapi bukan kehendak kita, tapi kehendak Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, apa yang sedang kita alami hari ini? Wabah corona di mana-mana. Kita merasa ditakuti. Kita khawatir akan segala sesuatu. Mari kita tersungkur. Mari kita berdoa dengan iman. Mari kita percaya akan kuasa Tuhan. Dalam melalui segala sesuatu Tuhan boleh izinkan bagi kita. Tapi yang pasti kita percaya sehelai rambut kita pun tidak akan terjadi, karena janji penyertaan Tuhan ya dan amin dalam hidup kita. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, ketika Yesus sedang berjalan, kerumunan orang menyertai di sekelilingnya. Ada ribuan orang menyentuh sumber kehidupan itu. Banyak orang mendekatinya. Sekali lagi saya membahas perempuan yang belasan tahun mengalami pendarahan, sembuh
karena menjamah jubah Tuhan Yesus, jubahnya. Nah sekarang Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, dalam hidup kita mau hidup dalam pengharapan Tuhan. Pertama-tama mari kita lakukan saat untuk menyentuh Allah dalam iman sebelum kita masuk dalam doa, berada keadaan kontak dengan kuasanya, mengucapkan kata-kata doa. Dikatakan secara sederhana, doa sebelum kamu berdoa. Ini adalah kunci sederhana bagi doa yang berubah. Tanpa kesadaran iman ini, doa bukanlah suatu relasi sejati, bukanlah doa sama sekali, tetapi hanyalah renungan. Mari kita berubah. Dalam kehidupan kita adalah Allah adalah sumber kasih karunia yang kita dapatkan hanya cuma-cuma. Mari saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, kita boleh melihat dalam Yakobus pasal 5 ayat 16, doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Sekali lagi Ibu Bapak Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, melalui iman kita dapat berdoa yang menghasilkan kuasa Tuhan yang mengalir dalam kehidupan kita. Alkitab katakan sekali lagi, apa saja yang kamu minta di dalam doa, dengan penuh kepercayaan kamu akan mendapatkannya. Dan biarlah semuanya itu berlalu. Jadikan ini pembelajaran, jadikan ini renungan bagi kita, untuk kita boleh menguatkan iman kita, supaya melalui segala sesuatu kita boleh belajar tentang doa yang penuh iman, yang menghasilkan kuasa Tuhan, supaya kita hidup dengan menikmati kuasa yang berasal dari Tuhan. Dan biarlah kita serahkan semua ketakutan kita, kita serahkan semua kekhawatiran kita di dalam nama Tuhan Yesus yang memberkati kita. Amin. Untuk kebenaran firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan Yesus untuk segala sesuatu yang Tuhan boleh berikan bagi kami. Terima kasih lagi Tuhan Yesus untuk hari ini kami boleh mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Tuhan, ajar kami untuk melakukan ini dengan sungguh-sungguh dalam kehidupan kami. Jadikan ini Tuhan pelajaran bagi kami, supaya kami bisa tersungkur di hadapan Tuhan, sama seperti Yairus. Dia datang kepada Yesus dengan tersungkur. Sama juga dengan perempuan yang menderita pendarahan, dia datang kepada Tuhan dengan tersungkur. Biarlah Tuhan, Engkau ajar kami Tuhan, supaya kami boleh menjadi pribadi yang boleh menjadi berkat bagi semua orang, secara khusus untuk keluarga kami. Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa ya Bapa, ambillah kekhawatiran kami dan pulihkanlah kami. Kami bersyukur sebab Engkau telah menjamin hidup kami. Engkau memberikan damai sejahtera dan keadilan yang melindungi dan mengatur hidup kami. Dan berkat-Mu yang melimpah ruah selalu tercurah atas hidup kami. Bahkan kesembuhan, bahkan finansial, ekonomi, bahkan jalan keluar dari setiap permasalahan kami telah Engkau sediakan semuanya Tuhan. Bahkan kami percaya untuk berkat-Mu yang Tuhan menjadikan kami selalu bahagia. Bahkan susah payah tidak akan menambahinya. Bapa di dalam surga, firman-Mu juga berkata Tuhan, Engkau takkan membiarkan kaki kami goyah, sebab Engkaulah penjaga kami. Matahari tidak akan menyakiti kami pada waktu siang, atau bulan pada waktu malam. Engkau selalu menjaga terhadap segala kecelakaan, menjaga nyawa kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tangan-Mu lebih berkuasa dari segala-galanya. Terima kasih Bapa.
Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami bersyukur. Haleluya. Amin.